Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5A semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Dan anak-anak tentunya harus selalu semangat. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Nora pada video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas materi operasi hitung pecahan, materi penjumlahan dan pengurangan pecahan, muatan pelajaran matematika. Anak-anak, silahkan disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu Nora berikut ini. Baiklah anak-anak, kalau minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa, menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran, serta memisahkan bilangan bulat dan pecahan dalam menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Baiklah anak-anak, akan Ibu jelaskan cara penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan asli. Anak-anak bisa buka buku matematikanya pada halaman 12. Nah, di situ ada contoh ya. Contoh pecahan 4 ditambah 1/2/5. Nah, akan Ibu jelaskan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya ya. Nah, sekarang kita mulai dari penjumlahan pecahan dulu. Nah, penjumlahan pecahan ini dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya dan bilangan pecahannya tetap. Di sini bilangan asli itu adalah angka 4 dan angka 1. Jadi, angka 4 dan 1 ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Bilangan aslinya ini ya. 4 ditambah 1 ditambah ini 4 tambah 1 ini ya. Nah, tadi katanya pecahannya tetap, berarti pecahannya tetap kita tulis 2/5. Hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5 dan kita tulis 2/5 nya. Nih, jadi hasilnya 2/5. Kalau tadi sudah Ibu jelaskan tentang cara penjumlahan, sekarang selanjutnya akan Ibu jelaskan cara pengurangan pecahan campuran dengan pecahan aslinya ya. Di situ ada contoh 4 dikurang 1/3/5. Atau kamu bisa lihat di buku itu ada contohnya itu. Nah, akan Ibu jelaskan penyelesaiannya. Nah, pengurangan ini dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, berarti di sini 4 dikurang 1/3/5 ini bilangan aslinya itu angka 4, nah ya. Nah, angka 4 ini akan kita ubah dulu menjadi pecahan campuran. Kita tulis ya, 4 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan ya 3 ditambah 1 itu hasilnya 4. Nah ya, kemudian 3-nya ditulis ditambah 5/5. Kenapa ini 5/5? Karena pada soal ini penyebutnya itu angka 5 ya. Jadi kita juga tulis di sini angka 5, penyebutnya yang sama. Angka 5 ini 5 dibagi 5 itu hasilnya 1 ya. Jadi 5 dibagi 5 1. Kita jumlahkan 3, 5/5. Jadi bilangan 4 itu senilai dengan 3, 5/5 ya. Ibu ulangi, angka 4 berarti senilai dengan 3, 5/5. Selanjutnya
tahap penyelesaian pengurangan pecahannya ya. Nah, angka 4 tadi sudah kita ubah menjadi pecahan campuran. Angka 4 tadi senilai dengan 35/5. Berarti angka 35/5 ini yang kita tulis nak ya. 35/5 dikurang 1/3/5. Kemudian 3-nya ini kita pisahkan ya. Berarti 3 dikurang 1 ya, ditambah 5/5 dan 3/5 atau pecahannya itu juga kita pisahkan ya. Di 5/5 dikurang nih 5/5 ini berarti dikurang 3/5. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan ya. 3 dikurang 1 itu adalah 2. Nah, ditambah 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. 5-nya turun ya. Nah, maka hasilnya itu 2/5 ya nak. Jangan lupa pengurangan itu dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Baik, berikutnya akan Ibu jelaskan cara menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan. Nah, di sini Ibu ada contoh 1/2 ditambah 1/3 dikurang 1/4. Atau anak-anak bisa lihat di bukunya, itu ada contohnya. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana cara penyelesaiannya ya nak. Nah, dalam penjumlahan dengan pengurangan ini dapat kita lakukan dengan sekali hitung ya nak. Caranya kita samakan ketiga penyebutnya terlebih dahulu. Yang mana disebut dengan penyebut ini angka 2, 3, dan 4 ini disebut dengan penyebut. Penyebutnya masih berbeda semua ya. Sedangkan angka 1 itu disebut dengan pembilang. Nah, kita samakan penyebutnya. Bagaimana caranya menyamakan penyebutnya? Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2, 3, dan 4. Cara mencari KPK sudah pernah Ibu share ya videonya bagaimana caranya. Nah, KPK dari 2, 3, dan 4 itu ya adalah berapa? Adalah 12. Jadi KPK dari 2, 3, dan 4 itu 12. Berarti ini penyebutnya semuanya kita tulis 12 ya. Maka penyebutnya sudah kita samakan. Nah, setelah semuanya sama, setelah semua penyebutnya sama, tinggal kita lakukan operasi hitungnya ya. Selanjutnya kita cari pembilangnya dari masing-masing. Kita cari pembilang ini. Nah, ini yang akan kita cari nak ya. Cara mencari pembilangnya itu 12 ini dibagi dengan 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 ini kita kalikan dengan 1. Ingat yang di atas ini kita kalikan ya, jadi pengalinya. Jadi 12 bagi 2 6. 6 dikali 1 6. Selanjutnya 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4 ya. 12 bagi 3 4 ya nak. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian yang terakhir 12 ya dibagi 4 itu hasilnya 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan dan kurangkan. 6 ditambah 4 10.
10 dikurang 3 hasilnya 7. Kemudian penyebutnya kita turunkan, kita tulis 12. Jadi hasilnya adalah 7/12. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di buku itu bisa kamu lihat ya nak, ada contohnya, itu akan Ibu jelaskan cara penyelesaiannya. Di situ ada soal, Ibu membeli 1/2 kg telur dan 1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan Ibu? Nah, caranya ya. Yang pertama, menyelesaikan permasalahan ini, kita buat dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 1/2 dan 1/4. 1/2 ditambah 1/4. Karena tadi di soal Ibu membeli 1/2 kg telur dan 1/4 kg tepung. Berarti kalau ada kata dan, berarti itu ditambah ya nak. Kalau sudah dibuat kalimat matematikanya, kemudian kita lakukan pengerjaan ya nak. Caranya, bilangan asli kita jadikan 1, kemudian pecahannya juga kita jadikan 1. Nah, bilangan asli di sini yaitu angka 1 dan angka 2. Jadi bilangan aslinya kita jadikan 1 dulu, berarti 1 ditambah 2. Kemudian pecahannya kita jadikan 1 juga ya. Ini pecahannya 1/2 dan 1/4. Tulis 1/2 ditambah 1/4. Ini nak ya. Ini pecahannya sudah kita jadikan 1 juga. Setelah itu kita lakukan operasi hitungnya. Nah, berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. Ditambah, kita buat dulu, buka kurung, kemudian kita cari penyebutnya ya. Nah, kita samakan dulu penyebutnya, sama mencari KPK, mencari penyebutnya ya. KPK dari 2 dan 4 itu 4 ya nak. Setelah penyebutnya sama, tinggal kita bagi. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 adalah 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, setelah penyebutnya sama, kemudian kita jumlahkan ya. Berarti 3 ditambah 2 tambah 1, 3, dan penyebutnya 4 ya. Jadi belanja Ibu adalah 3/4 kilogram. Itu hasilnya ya nak. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu persediaan gula Ibu 1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki Ibu adalah berapa kilogram? Nah, di sini berarti pengurangan ya nak. Karena tadi kata-katanya persediaan gula Ibu 1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue, berarti gulanya berkurang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah
menentukan kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 21/4 dikurang 1/5. Nah, kemudian kita lakukan operasi hitungnya. Jadi 21/4 dikurang 1/5 sama dengan, nah, seperti yang penjumlahan tadi berlaku juga di pengurangan ya nak. Berarti kita pisahkan terlebih dahulu bilangan aslinya. Bilangan aslinya itu adalah angka 2 dan angka 1. Kita pisahkan, berarti 2 dikurang 1. Kemudian pecahannya juga kita pisahkan, kita jadikan 1 juga. Berarti 1/4 dikurang 1/5. Nah, kemudian kita lakukan operasi hitungnya ya. Berarti 2 dikurang 1 itu 1 ditambah, nah ini kita cari dulu penyebutnya karena penyebut yang di atas itu berbeda. Kita samakan dulu penyebutnya. Masih seperti yang sebelum-sebelumnya, menyamakan penyebut itu dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. KPK 4 dan 5 itu adalah 20 ya. Nah, kemudian baru kita bagi ya. 20 dibagi 4 itu adalah 5. 5 dikali 1 berarti 5 ya. Kemudian 20 dibagi 5, 4 dikali 1 berarti 4. Kemudian 1 ditambah 5 dikurang 4 adalah 1/20. Berarti penyebutnya 20 karena penyebutnya sudah sama ya nak. Nah, jadi sisa gula ibu adalah 1/20 kilogram. Nah, ini hasilnya ya nak. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang materi kita pada hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar untuk anak-anak semuanya. Ibu akan selalu berpesan, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.